Diamnya orang berpuasa dinilai seperti tasbih. Tidurnya orang berpuasa dinilai seperti ibadah. Doanya orang puasa mustajab. Amalannya orang berpuasa dilipat gandakan. Cara menafsirkan kaidah itu begini. Sebaik-baik orang yang melaksanakan puasa adalah tetap berjuang. Ya, Pak dokter tetap praktek, Pak dokter tetap apa? Tetap nyambut, tetap yang meriksa, itu berjuang. Maka tetap berjuang itu amalannya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun, doa-doanya tetap panjang. Jadi selain berjuang, tetap juga berdoa panjang, baca Qur'annya juga ditingkatkan. Kalau seperti itu, maka menjadi kualitas nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman yang kami hormati, mulai dari Bapak Direktur sampai kepada seluruh pegawai. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama bermuwajahah pengajian Songsong Ramadan 1447 Hijriah. Dalil pertama, mohon maaf ini karena panjenengan sedaya niku piantun-piantun ingkang sajatosipun sampun sami pono. Saya menyampaikannya nanti poin-poin. Ayatnya tadi sudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89 kali. Di surah Al-Baqarah 11 kali. Diawali 104 ya. Nanti berakhir 282 di surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah 183 ini khusus berbicara tentang puasa. Kata-kata ya, wahai itu untuk memanggil baik yang jauh, menengah maupun dekat. Seluruhnya dipanggil. Isi panggilannya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan tujuan berpuasanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadikan kualitas puasa kita ini bagus, di salah satu tafsir kontemporer atau tafsir kekinian, saya sebut tafsirnya namanya At-Tanwir. Di tafsir At-Tanwir itu dikatakan bahwa orang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan didasarkan iman dan takwa. Nah, iman dan takwa itu seperti apa? Pertama tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang berpuasa itu harus didasarkan ini adalah perintah Allah tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an yang memerintahkannya, kita punya keyakinan karena itu Al-Qur'an.
Dan Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Jadi 30 ayat, 30 juz, 114 surat di dalam Al-Quran seluruhnya benar dan tingkat kebenarannya adalah mutlak atau absolut benar semua. Termasuk surah Al-Baqarah ayat 183 ini tingkat kebenarannya adalah absolut atau mutlak. Sehingga kita wajib untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Berikutnya, Al-Quran itu tidak ada yang diragu-ragukan. Artinya kita tidak boleh bersifat ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Setelah itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, sambil mengimani dengan yang gaib. Salah satunya adalah Allah. Maka kemanapun kita berada, pada saat melaksanakan puasa, yakin dimanapun diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawasi malaikat. Kebaikan kita juga dicatat. Kalau terpaksa berbuat, kalau kita berbuat yang tidak baik juga dicatat. Amalan baiknya tercatat, amalan yang tidak baik juga tercatat, karena ada yang gaib, yaitu malaikat. Wa yuqimunas sholata. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus ingat bahwa puasa kita laksanakan dengan baik, tapi sholatnya juga harus kita tegakkan. Jadi tidak diperbolehkan karena berpuasa lantas tidak sholat. Sebelum ada perintah puasa, sudah ada perintah sholat. Sholat diperintahkan sebelum hijrah, puasa diperintahkan setelah hijrah. Kalau sholat itu begitu diperintahkan langsung melaksanakan. Tapi kalau puasa itu perintahnya turun di bulan Rajab. Beberapa ulama berpendapat bulan Rajab. Jadi ada Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Ada kesiapan 2 bulan untuk puasa. Maka untuk puasa itu memang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini alhamdulillah di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman menyelenggarakan pengajian dalam rangka untuk persiapan bulan Ramadan. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, sholat ini sebaiknya kalau pas bulan Ramadan harus lebih giat ya. Kita usahakan ya, walaupun 2 orang ya berjamaah. Kalau bisa di masjid itu bagus sekali. Ya. Syukur bagi pelaksanaan sholatnya as-sholatu fi awwali waqtiha. Tepat waktu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bisa kita laksanakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Lebih hebat lagi sholat kita, walaupun tidak harus 100%, beberapa bagian kita tahu makna maksudnya. Kalau tahu lebih banyak tentu saja lebih bagus. Lebih hebat lagi disempurnakan dengan sholat sunat. Ini yang maksudnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sekaligus menegakkan sholat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk harta benda kita sebagian menjadi miliknya fakir miskin yang berhak menerima, hendaknya kita keluarkan. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, di tafsir At-Tanwir dikatakan bahwa selain Al-Baqarah 2-5 juga Ali Imran 133 sampai 135. Inti yang 133 adalah apabila kita punya kesalahan kepada Allah, segera mohon maaf. Karena walaupun di bulan Ramadan kalau kita berbuat kesalahan, insya Allah dengan segera minta maaf kita akan diberikan oleh Allah surga. Piantun Jawi asring mastani jembare pindo langit pindo bumi yang diberikan kepada kita semua. Nah, selain itu ayat berikutnya alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dharra. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sempurnanya ketika kita memiliki harta diberikan kepada yang hak menerima, memberikannya itu kapan? Baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Bandane akeh nggih sedekah. Bandane sithik juga sedekah.
saya akan mengambil sebuah contoh Nabi untuk membimbing bahwa ibadah itu mulai dilatihkan. Dalam tafsir ya, Al-Misbah dan Profesor Quraish Shihab pernah menyampaikan, insya Allah di YouTube juga ada kalau dicari, tentang pernyataan Profesor Quraish Shihab bagaimana mendidik cucunya untuk sholat gitu. Nabi pernah di Madinah melaksanakan sholat Isya, itu Nabi sujudnya agak lama. Sehabis sholat ada sahabat yang bertanya, kenapa tadi sujudnya agak lama? Nabi menjawab, saya memberikan kesempatan kepada cucuku untuk menikmati menaiki punggungku. Karena apa? Karena pada saat Nabi cucunya itu naik di punggung. Padahal cucunya dua, Hasan sama Husain. Jadi sujudnya agak lama. Artinya apa? Artinya Nabi mendidik cucunya untuk berangkat ke masjid itu mulai dari kecil. Anak adalah anak dalam teori pendidikan. Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Yang namanya anak kalau benar harus diberi hadiah, harus disanjung. Kalau salah namanya juga anak, lari-lari ke masjid namanya juga anak. Jadi kekeliruan itu harus dimaklumi yang terjadi atas anak. Nah, mengambil dari teori ini, maka puasa pun kita perlu melatih dari kecil. Anak kita, cucu kita ya. Mungkin malam kita bangunkan walaupun sekedar ikut sahur, nanti jam 6, jam 7 sudah ingin apa? Berbuka, enggak apa-apa. Sudah mendapatkan pembelajaran tentang makan sahur mulai dari kecil. Kalau dari kecil sudah dikenalkan tentang kebiasaan orang berpuasa, nanti kalau dewasa berpuasa itu rasanya menjadi ringan. Sholat begitu, puasa begitu, bahkan zakat, infak, sedekah juga seperti itu. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Yang namanya kita menafkahkan, memberikan harta kita kepada yang berhak menerima, itu apa? Baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Bandane akeh nggih sedekahe akeh, bandane sithik sedekahe sithik. Tapi belajar mulai dari hartanya sedikit. Gaji 1 juta. Ambil 2,5%, 25.000, terbiasa disedekahkan. Besok ketika gajinya 2 juta, terbiasa 50.000. Ketika gajinya 10 juta, terbiasa 250.000. Kalau itu sudah dibiasakan, ya, maka seseorang itu akan mendapatkan ya, kemudahan dalam beribadah. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yakiyah Darujat, judulnya Psikologi Agama. Di buku itu dinyatakan ada istilah religious consciousness sama religious experience. Perasaan keagamaan dan pengalaman keagamaan. Iman seseorang itu bisa dilatih menjadi lebih tebal itu manakala kita mau membaca, mau mendengar, mau menghafal, mau berlatih. Itu menjadikan kebiasaan iman bertambah. Selain itu juga bisa iman itu bertambah dengan experience, pengalaman. Maka kalau kiai-kiai dulu sering ada istilah wong kang soleh kumpulono. Anggere wis kerep kumpul karo wong soleh, suwe-suwe insyaallah dadi wong soleh. Ya. Ada kebiasaan senang berkumpul dengan orang soleh. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati. Berikutnya, ya. Jadi selain alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Ada lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita harus yakin kepada kitab suci kita yang namanya Al-Quran, karena Al-Quran itu mampu menjadi penjelas, mampu menguraikan, mampu memberikan penilaian atas petunjuk-petunjuk yang datang sebelumnya. Sejak Nabi Adam itu banyak sekali petunjuk, tapi seluruh petunjuk akan dijelaskan oleh yang namanya kitab suci Al-Quran. Maka kita dengan Al-Quran nanti di bulan Ramadan harus punya sikap
agak sedikit berbeda dalam arti lebih baik. Ketika nanti kita belajar tentang kesunahan-kesunahan yang dilaksanakan selama ibadah di bulan Ramadan. Ibu-ibu beserta bapak, ya, keluarga besar, rumah sakit umum daerah ya, Kabupaten Sleman yang kami hormati. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sehat, ya, sehat, bugar, ya, menyenangkan. Ya. Ada teori dari para sesepuh dulu, kalau kita akan memasuki bulan Ramadan begini ini, ada 3 hal yang harus digerakkan. Pertama namanya kompak. Yang kedua namanya sobar. Yang ketiga namanya tidak pernah marah. Jadi 3 ini, kompak, sabar, gak pernah marah. Nah, kita kalau membaca di surah Ali Imran tadi ya, 133 sampai 135 itu, di sana ada wal kadhiminal ghaidh. Masuk di bulan Ramadan hendaknya bisa menahan marah. Dan biasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, menahan marah itu menjadi sangat ringan. Wal afina aninnas. Di bulan Ramadan menjadi sangat mudah memaafkan orang lain. Maka bapak-bapak ibu-ibu, kalau di masyarakat pernah ada orang salah, belum sempat minta maaf, datangi rumahnya. Bu, 2 bulan yang lalu kan kamu menjelek-jelekan saya di hadapan orang banyak. Tidak boleh sebenarnya, dosa. Dan belum sempat minta maaf pada saya, tidak apa-apa. Saat ini saya maafkan. Tidak sekedar itu, plus ini saya belikan pisang 2 tundun. Wah, luar biasa. Sudah salahnya dia apa kan? Dimaafkan, tambah nomor gede, luar biasa. Jadi memang ya tidak harus pisangnya juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau pisang diberikan itu akan sangat hebat sekali. Karena apa? Tidak semua orang itu memang salah itu mau minta maaf. Kadang-kadang sudah salah, sudah berdosa, tapi nyatanya dia tidak mau minta maaf. Nah, selanjutnya di Ali Imran juga, umpamanya di bulan Ramadan lah kok masih berbuat yang tidak baik, yang bisa menjadikan tidak baik diri dan orang lain, fahisah. Tapi juga kadang-kadang berbuat untuk mendolimi diri sendiri. Dampak tidak baik untuk diri sendiri. Baik berdampak diri sendiri dengan orang lain ataupun diri sendiri saja, maka segera mohon maaf baik kepada yang didolimi maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka ada pepatah berbahasa Arab mengatakan begini: Sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang berpuasa dinilai seperti tasbih. Tidurnya orang berpuasa dinilai seperti ibadah. Doanya orang puasa mustajab. Amalannya orang berpuasa dilipat gandakan. Cara menafsirkan kaidah itu begini: sebaik-baik orang yang melaksanakan puasa adalah tetap berjuang. Ya, Pak Dokter tetap praktek, Pak Dokter tetap apa? Tetap nyambut gawe, tetap yang meriksa, itu berjuang. Maka tetap berjuang itu amalannya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun, doa-doanya tetap panjang. Jadi selain berjuang, tetap juga berdoa panjang, baca Qur'annya juga ditingkatkan. Kalau seperti itu, maka menjadi kualitas nomor 1. Baru kalau berjuangnya sudah lelah, kesel tenan. Saking ngokai pasien ya suka tenan. Terus ditambah dongone ya wis pol-polan. Wis 2 jus biasanya 1 jus dino. Nek wis kesel tenan maka diperbolehkan tidur. Maka apabila ada orang tidur karena sudah berjuang banyak sehingga lelah, berdoa banyak sehingga lelah, maka tidurnya wa naumuhu ibadatun. Turune dibiji napa? Ibadah. Ning arep turu wae kok ya ora iso turu. Wis ngeten ning ya tetep ming meneng wae. Ora iso turu. Maka diamnya dibiji sumtus shaimi tasbihun. Menenge wae dibiji napa? Tasbih.
Yang tidak boleh adalah lebar subuh turu. Duhur bangun sholat, bersolat turu meneh. Ngapa Mas turu wah dalile wingi kae wa naumuhu ibadatun. Turune kuwi napa? Ibadah. Lagi bar ngasar gelem adus meneh terus melu dan sebagainya. Lah kalau itu yang terjadi, maka tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten galap gangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.